Bab 186 Pemotongan ekor buaya. Melihat Alexander Blackwood berhenti, pria tinggi kurus itu bertanya dengan jijik, "Kenapa? Apa aku menginjak lukamu? Kalau kamu tidak memiliki kemampuan itu, maka keluarlah. Aku menyambutmu untuk datang menemukan gengsimu, aku akan meladenimu kapan saja." Alexander Blackwood sedikit memiringkan kepalanya dan berkata dengan setengah tersenyum, "Aku sudah yakin, kamu sedang mencari kematian." Pria tinggi kurus itu penuh dengan penghinaan dan berkata, "Apakah aku mencari kematian? Kamu akan tahu kalau kamu mencobanya kan?" Alexander Blackwood sedikit mengangkat kaki kanannya ke depan, lalu mendarat dalam sekejap dan mengambil setengah langkah dengan tumit kirinya. Pada saat yang sama, dia meninju perut pria tinggi kurus itu dengan kepalan tangan. Sangat cepat. Pria tinggi kurus itu hanya memiliki satu pikiran di benaknya, dia buru-buru mundur dengan gesit. Tinju itu hampir menyentuh perutnya, yang membuatnya merasa takut. "Hei, aku akan memberimu pelajaran hari ini." Pria tinggi kurus itu berkata dengan marah. "Benarkah?" Alexander Blackwood menarik tinjunya dan menatapnya dengan acuh tak acuh. Tepat ketika pria tinggi kurus itu hendak menyerang, Alexander Blackwood maju selangkah lagi dengan kaki depannya, diikuti setengah langkah dengan kaki belakangnya dan pukulan lainnya. Pria tinggi kurus itu geram, tapi tinju Alexander Blackwood cepat dan mantap, jadi dia hanya bisa mundur. "Kamu mencari mati." Tubuh pria tinggi kurus itu bergetar seperti burung bangau putih yang melebarkan sayapnya, kali ini dia akan menyerang dulu. Dalam sekejap, dia datang ke depan Alexander Blackwood, sedikit menekuk lutut dan mengatupkan siku untuk melindungi tubuhnya. Pada saat yang sama, kedua tinjunya jatuh ke depan seperti badai. Aliran bangau putih Wing Chun. Alexander Blackwood tidak tergerak sama sekali, berdiri di tempat, melihat setiap gerakan dan tinju lawan, yang secepat hujan dan badai, tapi dicegat olehnya satu persatu dengan presisi sempurna. Melihat hal tersebut, pria tinggi kurus itu mau tidak mau mendengus dingin, cahaya dingin melintas di matanya, dia tiba-tiba mengubah gerakannya, mengayunkan tangannya ke atas, jari seperti pisau dan meninju leher Alexander Blackwood. Hanya itu saja. Wajah Alexander Blackwood acuh tak acuh dan dia mengangkat tinju dengan tangan kanannya dan memukul pergelangan tangan lawan dengan tamparan, memblokir tinjunya. Pria tinggi kurus itu mau tidak mau berteriak marah, tinjunya lebih cepat dan setiap pukulan meledak dengan kekuatan besar, kekuatannya sangat mendominasi. Bang! 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 Setiap kali Alexander Blackwood memblokir dan kepalan tangan bertabrakan, akan ada suara tumpul. Winbert Fans sedang duduk di sofa menonton adegan ini, matanya tidak bisa tidak menunjukkan sedikit kejutan. Teknik ledakan kekuatan Wing Chun dari pria tinggi kurus itu sudah dipraktekkan sampai titik kesempurnaan, jadi kebanyakan orang kalau bertarung dengannya seperti ini, sepertinya setiap otot dan tulangnya akan menjadi lemah karena syok, sehingga tidak akan dapat menggunakan kekuatan penuhnya di masa mendatang. Tapi setiap kali Alexander Blackwood menangkis, dia tidak terpengaruh sama sekali, seolah-olah kekuatan tinju lawan hanyalah kekuatan seorang anak berusia 3 tahun. Pria tinggi kurus itu tiba-tiba menangkap celah, ketika Alexander Blackwood menangkisnya dengan pukulan, dadanya terbuka lebar. Pria tinggi kurus itu bertindak tegas, menangkap celah ini dan menghembuskan napas panjang. Pada saat yang sama, kepalan tangan dan udara digabungkan serta pukulan lurus menghantam seperti mengamuk. Tapi pada saat ini, cahaya dingin melintas di mata Alexander Blackwood, dia menutup lengannya dan membuka tangannya. Dia mengatupkan kedua tangannya, seperti mulut besar buaya yang menggigit, dengan kuat menjepit lengan pria tinggi kurus itu. Gawat! Ekspresi Winbert Fans berubah saat ini. Dia bergegas maju, tubuhnya seperti sapi tua dan dia langsung menabrak Alexander Blackwood. Tentu saja dia mengenali jurus Alexander Blackwood sebagai pemotongan ekor buaya di tinju pikiran. Itu adalah jurus pamungkas yang sangat ganas. Begitu dia berhasil, seluruh lengannya akan robek. Tinju pikiran meniru semua jenis hewan untuk menciptakan 12 bentuk.
Gerakan tangkapan pamungkas ini berasal dari inspirasi buaya ketika mereka menangkap mangsanya. Setelah buaya menggigit mangsanya, dia akan menggelindingkan tubuhnya dengan liar, mematahkan tulang dan urat mangsanya. Setelah memegang lengan pria tinggi kurus itu, langkah Alexander Blackwood selanjutnya adalah memutar dan merobek, langsung merobek seluruh lengan pria tinggi kurus itu. Krak! Winbert Vance datang terlambat satu langkah, lengan pria kurus itu patah tiba-tiba. Dia bisa saja lanjut memutuskan seluruh lengan pria kurus itu dari tubuhnya, tapi kalau dia melakukannya, dia akan ditabrak oleh Winbert Vance. Jadi, setelah mematahkan lengan lawan, Alexander Blackwood melepaskannya dengan tegas dan berubah menjadi bentuk ular, ular putih tergeletak di rumput, dan dia menyusut. Segera setelah itu, ular menarik rumput, tubuhnya seperti ular spiritual yang bergerak di rerumputan dan dia mengelak dengan suara mendesir. Tuan Alexander Blackwood, cukup sampai di sini. Terlak Winbert Vance dengan suara berat setelah memaksa Alexander Blackwood mundur. Mendengar apa yang dia katakan, Alexander Blackwood tidak bergerak lagi, dia menjentikkan lengan bajunya dengan santai dan berkata, "Tuan Winbert, bawahanmu tidak terlalu mampu, tapi memiliki temperamen yang besar." Pria tinggi kurus itu mencengkeram lengan kanannya, wajahnya penuh kesakitan, tapi setelah mendengar kata-kata Alexander Blackwood, wajahnya tiba-tiba menjadi malu dan marah. Karena Tuan Alexander Blackwood tidak ingin melakukan ini untukku dan tidak ingin melakukan ini untuk negara, maka aku tidak akan memaksamu. Winbert Vance menangkupkan tangannya ke arah Alexander Blackwood, ekspresinya berubah acuh tak acuh. "Oke." Alexander Blackwood jawab dengan santai. Pria tinggi kurus itu mengertakkan gigi, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun, lagi pula dia sudah kalah dan tidak memenuhi syarat untuk berbicara. Alexander Blackwood melangkah maju dan berjalan keluar pintu. Winbert Vance menghela nafas ke arah pria tinggi kurus itu dan berkata, "Orang yang direkomendasikan Willie Archer benar-benar tidak biasa, kamu ceroboh." Pria tinggi kurus itu berkata dengan getir, "Maaf, Tuan Winbert, aku sudah mempermalukan kamu." Winbert Vance berkata dengan tenang, "Tidak perlu merasa malu. Kemenangan atau kekalahan adalah hal yang biasa dalam urusan militer. Tapi, kamu juga harus waspada terhadap kesombongan dan ketidaksabaran kamu di masa depan. Jangan meremehkan para pahlawan dunia." Pria tinggi kurus itu berkata, "Pelajaran Tuan Winbert benar, aku akan ingat di hati." Meski Alexander Blackwood sudah berjalan beberapa meter, telinganya masih bisa mendengar percakapan keduanya dengan jelas. Winbert Vance berkata, "Karena wakil kedua ini tidak mau bertindak, maka kita hanya bisa mempercayakannya pada Hannah Merrick Letnan Jenderal. Dengan bantuannya, masih ada harapan untuk memenangkan Raja Perang." Setelah pertempuran antara Hannah Merrick Letnan Jenderal dan Raja Horor, aku tidak tahu apakah dia sudah pulih dari luka-lukanya. Apalagi pada saat ini, sulit bagi kita untuk menemukan master yang layak. Pria tinggi kurus itu berbisik, dengan sedikit kepahitan dalam suaranya. Alexander Blackwood tidak bisa tidak berhenti ketika dia mendengar ini. Winbert Vance melanjutkan, "Keamanan negara lebih penting dari apapun. Selain itu, Hannah Merrick juga mengetahui berita ini sejak lama dan menghubungi aku, dia ingin menyelesaikan masalah ini." Langkah Alexander Blackwood berbalik. Pria tinggi kurus itu hendak berbicara, ketika dia melihat Alexander Blackwood masuk, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat alisnya dan berkata dengan suara yang dalam, "Hei, jangan keterlaluan." Alexander Blackwood mengabaikannya, tapi berkata kepada Winbert Vance, "Kamu ingin mempercayakan Hannah Merrick untuk melakukan ini?" Winbert Vance memandangnya dan tidak berbicara. Lagi pula, aku tinggal di rumah Willie Archer dan berutang Sherman Caldwell padanya. Aku saja yang akan mengurus masalah ini," kata Alexander Blackwood. "Kalau begitu biar Hannah Merrick menjadi pasanganmu." Winbert Vance berpikir sejenak dan berkata. Dia sedikit terkejut, dia tidak tahu kenapa Alexander Blackwood tiba-tiba berubah pikiran, tapi alasannya mungkin terkait dengan Hannah Merrick. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak ingin pasangan, aku akan melakukannya sendiri."
Kalau tahu keberadaan Raja Perang, kalian beritahu aku langsung. Dia mendengar percakapan antara Winbert Fence dan pria tinggi kurus itu. Hannah Merrick pun tidak bisa menangani masalah ini. Jadi, dia ingin menyelesaikan ini. Setelah itu, beritahu Hannah Merrick siapa yang ada di atas gunung dan siapa yang ada di kaki gunung. Arogan. Setelah mendengar perkataan Alexander Blackwood, pria tinggi kurus itu mau tidak mau mendengus dingin. Bab 187 merampas. Alexander Blackwood memandang pria tinggi kurus itu dengan jijik dan berkata dengan santai, ketika kamu mengucapkan dua kata ini, sebaiknya kamu mempertimbangkan kekuatan kamu sendiri terlebih dahulu. Kalau bukan karena Tuan Winbert tadi, kamu sudah jadi orang bertangan satu sekarang. Konyol. Wajah pria tinggi kurus itu langsung memerah karena marah pada Alexander Blackwood. Tapi skillnya tidak sebaik Alexander Blackwood, dia tidak bisa menemukan kata-kata untuk membantah. Winbert Fence berpikir dan berkata, Tuan Alexander Blackwood harus memikirkannya dengan serius, Valov bukanlah orang yang hanya menyandang gelar palsu. Aku baru saja melihat kemampuanmu, tapi sulit untuk mengatakan bagaimana perbandingannya dengan Raja Perang ini. Lagi pula, bahkan Willie Archer mengatakannya sendiri, sekarang kalau dia menghadapi Raja Perang sendirian, itu hanya jalan buntu. Alexander Blackwood mengerutkan bibirnya dan berkata, kemampuan Willie Archer itu sangat umum, bukan apa-apa. Setelah dia mengatakan ini, Winbert Fence dan pria tinggi kurus itu terdiam beberapa saat. Itu benar-benar pertama kalinya mereka melihat orang yang begitu sombong. Tuan Alexander Blackwood, apakah kamu yakin ingin melakukan ini sendiri? Kata Winbert Fence dengan sungguh-sungguh. Kalau kamu menginginkan kepala Valov ini, maka aku akan melakukannya sendiri. Kalau kamu mengatur orang lain, maka aku tidak akan melakukannya. Kata Alexander Blackwood enteng. Winbert Fence juga tidak bisa berkata apa-apa terhadap sifat Alexander Blackwood. Setelah menggelengkan kepalanya, dia berkata, oke, karena kamu bersikeras akan hal ini, maka aku tidak akan ikut campur, aku hanya akan memberimu info keberadaan Valov. Tapi, kalau sesuatu terjadi padamu pada akhirnya, jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Aku masih berpikir bahwa dengan dua rekan, akan lebih mudah menyelesaikan ini. Alexander Blackwood berkata, suruh aku bekerja sama dengan si Hannah Merrick. Kecuali aku sudah mati. Kalau dia bertanya siapa yang kamu cari, jangan bilang itu aku. Aku kesal saat melihatnya. Winbert Fence mengangguk dan berkata, baiklah, aku mendoakan kesuksesan Tuan Alexander Blackwood. Alexander Blackwood tidak banyak bicara, dia berbalik dan pergi. Orang ini. Pria tinggi kurus itu memandang punggung Alexander Blackwood dan mau tidak mau menggelengkan kepalanya, tidak tahu bagaimana menilainya. Sebut dia orang bodoh yang sombong, tapi dia benar-benar memiliki kemampuan. Alexander Blackwood baru pergi dari sini kurang dari 10 menit sebelum Hannah Merrick datang berkunjung, jadi keduanya tidak berpapasan. Tuan Winbert, luka aku hampir sembuh, biarkan aku berurusan dengan Valov, Raja Perang. Aku baru saja menangkap Raja Horor yang setenar dia, jadi kebetulan bisa serang selagi masih bersemangat. Begitu Hannah Merrick masuk, dia langsung bicara ke intinya, dia ingin Winbert Fence memberinya tugas untuk menangani Valov. Tapi Winbert Fence berkata, aku sudah punya calon, Jenderal Hannah Merrick, lukamu tidak bisa sembuh begitu cepat, lebih baik istirahat beberapa hari lagi. Hannah Merrick tidak bisa menahan keterkejutannya dan berkata dengan heran, apakah ada orang lain? Di masa kritis ini, selain aku, siapa lagi yang bisa menghadapi Raja Perang? Winbert Fence berkata, Jenderal Hannah Merrick, masalah ini rahasia, jadi tentu saja aku tidak bisa memberitahu kamu. Tapi, kamu tidak perlu khawatir tentang ini lagi, sembuhkan lukamu dengan tenang. Aku sudah memberikan tugas ini kepada orang lain. Alis Hannah Merrick mau tidak mau terangkat dengan ganas, menyebabkan sedikit ketidakpuasan dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Winbert, masalah ini sangat penting. Kalau orang kita tidak bisa membuat Valov tertekan di negara Avalora, itu hanya akan menyebabkan kerugian besar bagi negara kita.
Selain itu, aku benar-benar tidak bisa memikirkan orang lain selain aku yang bisa menghadapi raja perang yang brutal ini. Bahkan kalau itu aku tidak sepenuhnya yakin bisa menjatuhkannya secara langsung. Tuan Winbert membuat keputusan dengan sangat mudah dan mengecualikan aku, bukankah itu terlalu kekanak-kanakan? Wajah pria tinggi kurus itu menjadi muram dan dia berteriak, "Hannah Merrick, jangan kasar pada Tuan Winbert." Hannah Merrick tidak bisa menahan cemberut ketika dia memarahinya, tapi auranya tidak lagi seagresif sebelumnya. Winbert Fans tersenyum dan melambaikan tangannya dan berkata, "Jenderal Hannah Merrick sudah memiliki 2 bintang di pundaknya di usia muda, jadi hanya masalah waktu sebelum dia dipromosikan menjadi bintang 3 dan menjadi dewa perang sejati yang menekan satu wilayah. Kamu masih muda, kamu pasti sedikit sombong." Hannah Merrick berkata, "Tuan Winbert, aku minta maaf atas perkataan dan tindakan aku barusan." Winbert Fans sangat murah hati dan tidak peduli dengan agresivitas Hannah Merrick barusan. Dia mengangguk dan berkata, "Kamu rawat lukamu dengan tenang, akan ada lebih banyak tugas yang harus kamu selesaikan di masa depan." Secara alami, Hannah Merrick dapat mendengar bahwa Winbert Fans masih tidak ingin dia ikut campur dalam masalah ini, jadi dia mau tidak mau sedikit cemberut. "Oke, Tuan Winbert tidak mau mengirimi aku tugas ini, jadi aku akan melakukannya sendiri." Saat itu, kalau Valov jatuh di tangan aku ingin melihat alasan apa yang digunakan Tuan Winbert untuk membohongiku. Setelah mengatakan itu, Hannah Merrick berbalik dan melangkah pergi. Pria tinggi kurus itu terlihat jelek dan tersenyum tak berdaya. "Tuan Winbert, maaf, Hannah Merrick terlalu dimanjakan oleh keluarganya. Apakah ikan koi itu hidup di kolam? Itu akan berubah menjadi naga saat menghadapi badai." Naga keluarga Merrick, sedikit sombong, itu tidak bisa dihindari. Baguslah kalau dia mau berurusan dengan Valov, itu jaminan tambahan untuk masalah ini. Lagi pula, aku tidak mengiriminya misi ini, kan? Berbicara tentang ini, Winbert Fans menunjukkan senyuman seperti rubah tua di wajahnya dan pria tinggi kurus itu di sebelahnya mau tidak mau tertegun. Barulah pria tinggi kurus itu menyadari bahwa semua ini direncanakan oleh Winbert Fans. Ancaman Valov terlalu besar dan Winbert Fans merasa bahwa Alexander Blackwood sendiri mungkin tidak dapat menyelesaikannya, jadi dia memperlakukan Hannah Merrick dengan sikap seperti itu dan merangsangnya dengan keras. Setelah Hannah Merrick keluar dari gerbang, dia langsung masuk ke dalam jeep. "Nona, bagaimana?" Zoe Blake tak tahan untuk tidak bertanya dengan khawatir. Seseorang ternyata datang lebih dulu dan menerima tugas ini. Maksud Tuan Winbert adalah dia tidak ingin aku campur tangan dalam masalah ini, kata Hannah Merrick dengan wajah masam. Zoe Blake tak kuasa menahan keterkejutannya dan berkata, "Nona, ini adalah kesempatan besar bagimu untuk dipromosikan menjadi Laksamana 3 bintang di masa mendatang, jangan lewatkan. Kalau Valov dikalahkan, niscaya itu akan menjadi sorotan lain dalam karir Hannah Merrick. Dia hanya perlu mengumpulkan kredit sekarang, kemudian memolesnya selama beberapa tahun dan dia dapat menjadi Laksamana bintang 3 termuda di seluruh negara Avalora kapan saja." Hannah Merrick berkata, "Willie Archer adalah mantan bawahan Tuan Winbert, aku curiga orang itu mungkin Willie Archer. Tapi, dia ingin merampas jasaku, bagaimana bisa begitu mudah? Aku tetap akan melakukan tugas ini sendiri. Mari kita lihat apakah dia atau aku yang akan menang." Zoe Blake, bantu aku awasi dan gunakan berbagai koneksi untuk mencari tahu tentang Valov. Zoe Blake meningkatkan semangatnya dan berkata, "Ya." Hannah Merrick menyipitkan matanya. Tak disangka, setelah bertahun-tahun, Willie Archer ternyata diajak beraksi lagi oleh Winbert Fans. Yang tidak dia duga adalah pada awalnya dia ingin memenangkan Willie Archer untuk bekerja untuknya, tapi pada akhirnya, keduanya menjadi hubungan yang kompetitif. Ini sangat menarik. Ada lengkungan dingin dan arogan di sudut mulut Hannah Merrick dan hanya ada tekad di matanya. Tapi, yang tidak dia ketahui adalah bahwa Willie Archer hanyalah musuh khayalannya dan orang yang merampas jasanya adalah Alexander Blackwood, yang dia remehkan. Bab 188 Tujuan Utama.
Alexander Blackwood datang ke sini dengan mobil Patrick Wright. Dia tercengang saat keluar, seharusnya dia meminta orang mengantarnya pulang. Setelah berjalan beberapa saat, dia menemukan bahwa tidak ada taksi sama sekali. Dia ingin pulang, tapi berpikir akan merepotkan untuk kembali. Tiba-tiba, sebuah mobil berhenti perlahan di pinggir jalan dan jendelanya diturunkan, memperlihatkan pipi pucat Willie Archer. Alexander Blackwood menyeringai ketika dia melihat wajah ini dan hendak melangkah maju. Willie Archer, sebaliknya, mengatur gigi netral dan menginjak pedal gas, meningkatkan putaran mesin, jelas tipe perang yang siap berlari kapan saja. Wakil kedua, jangan ke sini, aku takut sama kamu, kata Willie Archer sambil terkekeh. Kamu hebat, kamu menjualku, apakah kamu merasa takut sekarang? Alexander Blackwood menyipitkan matanya dan menyeringai dengan niat membunuh. Willie Archer buru-buru berkata, aku benar-benar keluar dari duniaku, Tuan Winbert memiliki posisi dan otoritas yang tinggi, biarkan dia berutang Sherman Caldwell kepada kamu maka akan lebih mudah bagi kamu untuk kembali ke ibu kota di masa depan. Alexander Blackwood tidak berkomitmen. Biarpun kata-kata Willie Archer menyenangkan, itu tidak mencegahnya ingin menyeret pria itu keluar dari mobil untuk memukulinya. Melihat semangat Alexander Blackwood untuk bergerak, Willie Archer sudah meletakkan tangannya di atas tuas persneling dan kalau ada yang tidak beres, dia akan langsung memasukkan persneling dan pergi. Keluar dari mobil, aku berjanji tidak akan memukulmu. Alexander Blackwood melambai sambil tersenyum dan berkata. Willie Archer menggelengkan kepalanya dengan tegas. Dia tahu betapa jahatnya Alexander Blackwood. Kalau dia keluar dari mobil, dia mungkin tidak akan bisa melarikan diri setelah dipukuli dengan keras. Willie Archer berkata, wakil kedua, Tuan Winbert adalah bos lama aku dan aku harus memberikan bantuan ini kepadanya. Melihat kamu di sini, aku tenang, masalah ini mungkin sudah beres. Alexander Blackwood menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum, ya, negosiasi sudah selesai. Sambil berbicara, dia mencondongkan tubuh ke arah mobil. Wakil kedua, aku berangkat dulu, sampai jumpa lagi. Ekspresi Willie Archer berubah dan dia buru-buru pindah gigi. Kakinya baru saja menginjak pedal gas, jadi mesinnya berputar sangat kencang. Saat persneling dipindahkan, mobil langsung melesat keluar dengan dentuman dan kecepatannya luar biasa cepat. Bahkan kalau Alexander Blackwood ingin mengejarnya, dia hanya bisa menghela nafas, menggelengkan kepalanya tanpa daya dan berkata, lepaskan kamu dulu saat ini. Kalau bertemu lain kali, aku harus mematahkan kakimu. Alexander Blackwood senang melihat Willie Archer kembali normal dan keluar dari penjara Sadogate kota Ambercrest. Hanya saja dia dijual ke Winbert fans sehingga membuat Alexander Blackwood sangat kesal. Tapi Willie Archer terlalu waspada dan tidak pernah keluar dari mobil jadi Alexander Blackwood tidak bisa melampiaskan amarahnya. Ketika Alexander Blackwood kembali ke perusahaan, dia bertemu dengan Abigail Lawson yang datang. Abigail Lawson hadir untuk menangani urusan resmi, lagi pula, Taena Capital memberi Lawson Enterprises beberapa peluang kerja sama. Abigail Lawson datang ke sini dengan penuh antisipasi. Setelah melihat Alexander Blackwood, dia mengangguk dan berkata, aku datang untuk menyerahkan beberapa dokumen dan menandatangani kontrak. Gelika Wright baru saja keluar dari perusahaan, dia melambai ke Abigail Lawson, Abigail Lawson, lewat sini. Setelah Abigail Lawson dan Gelika Wright menangani beberapa prosedur, mereka mengambil dokumen tersebut dan datang ke kantor bos Alexander Blackwood untuk ditandatangani. Hush hush hush. Melihat Alexander Blackwood mencoret-coret namanya membuat Abigail Lawson merasa sedikit tidak nyata. Tapi, dia berubah pikiran, Alexander Blackwood hanyalah boneka yang didorong ke depan panggung oleh Luna Reed dan Presidir Misterius jadi tidak ada yang perlu dikagumi. Apakah Presidir Misterius tidak ada di perusahaan hari ini? Abigail Lawson bertanya dengan santai. Dia tidak pernah muncul di perusahaan. Alexander Blackwood tidak bisa menahan senyum, aku baru saja bertemu dengannya dalam perjalanan ke sini, oh, kamu ingin melihatnya. Jantung Abigail Lawson berdetak kencang dan dia berkata,
aku benar-benar ingin berterima kasih padanya secara langsung, karena sudah memberi kesempatan ini kepada Lawson Enterprises. Alexander Blackwood merasa sedikit tidak senang, tapi tidak banyak bicara. Apakah kamu memiliki informasi kontaknya? Aku ingin mentraktirnya makan malam, kata Abigail Lawson. Tidak, kata Alexander Blackwood dingin. Abigail Lawson menyadari bahwa dia sudah mengatakan hal yang salah, bagaimanapun Alexander Blackwood adalah nama suaminya, jadi sangat tidak pantas untuk langsung menanyakan informasi kontak pria lain kepada Alexander Blackwood. Setelah Abigail Lawson pergi, Sophia Caldwell datang ke kantor Alexander Blackwood dan menggoda, "Kenapa, kamu terlihat sedang bad mood?" Alexander Blackwood berkata dengan santai, "Kamu rentangkan kakimu biar aku raba, aku pasti akan dalam suasana hati yang baik." Abigail Lawson datang ke Taena Capital untuk urusan bisnis, tapi di sisi lain, aku khawatir dia masih ingin melihat presidir misterius itu dengan mata kepala sendiri, kan? Tanya Sophia Caldwell mengabaikan permintaannya yang tidak masuk akal. Ya. Alexander Blackwood tidak bisa menahan perasaan sedikit tertekan. Luna Reed menggunakan taktik murahan, memberikan Alfred Lawson dan Gabriella Morgan sebuah Porsche atas nama presidir misterius di perayaan 30 tahun pernikahan Alfred Lawson dan Gabriella Morgan. Hal tersebut membuat ketiga orang keluarga Lawson mengingat sosok presidir misterius di hati mereka dan kini Alfred Lawson pun sedikit ragu. Dia melakukan ini untuk memoles kehadiran presidir misterius, tapi itu juga membuat Alexander Blackwood lebih pasif dalam hubungannya dengan Abigail Lawson. Niatnya baik, toh presidir misterius tidak ada tapi sebenarnya ada. Presidir misterius adalah Alexander Blackwood, Olivia Thatcher serta yang lainnya salah mengira itu adalah Willie Archer. Sophia Caldwell menyentuh kepala Alexander Blackwood dan berkata, "Dia tidak menginginkanmu, tapi aku masih menginginkanmu. Jangan khawatir, kamu akan menjadi lajang." Suasana hati Alexander Blackwood tiba-tiba membaik dan berkata, "Enigma Corp keluargamu baru-baru ini berkinerja baik, suruh ayahmu mempertahankannya, dia akan segera menghasilkan banyak uang." Sophia Caldwell berkata dengan marah, "Aku bukan demi keuntungan ini, jadi jangan menyebut uang pada momen seperti ini di masa depan." Alexander Blackwood merasa lebih nyaman di hatinya. Sophia Caldwell, si wanita penggoda ini benar-benar tahu bagaimana berbicara untuk membuat pria bahagia. Baru-baru ini, pembongkaran tanah pembunuh menemui beberapa masalah. Penduduk tempat ini awalnya bersedia bekerja sama dengan pembongkaran dan uang sudah disiapkan. Tapi, ketika akan memulai konstruksi, mereka mulai berubah pikiran lagi dan terjadi kebuntuan untuk sementara waktu. Separuh kecil dari tanah ini dikontrak oleh Lawson Enterprises. Setelah Sophia Caldwell menyesuaikan suasana hati Alexander Blackwood, dia mulai berbicara dengannya tentang masalah pekerjaan, mengeluarkan peta perencanaan dan menunjuk. Alexander Blackwood tiba-tiba mengerutkan kening dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Semestinya karena campur tangan kekuatan luar untuk menghasut mereka, yang menyebabkan mereka berubah pikiran. Sophia Caldwell mengetuk rencana itu dengan pensil dan berkata dengan sedih, "Kalau begitu mari kita abaikan dulu untuk saat ini. Lagi pula, tanah seluas itu bisa dikembangkan di mana saja. Tindakan provinsi juga lambat, kenapa kita terburu-buru?" Alexander Blackwood tenang. Sophia Caldwell tersenyum dan berkata, "Tapi ada juga kabar baik, yaitu Gelika Wright sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Dia sudah mendapatkan kesepakatan, setidaknya memberi kita laba 60 hingga 80 miliar. Alexander Blackwood tercengang, dia tidak menyangka ternyata kemampuan Gelika Wright begitu kuat, dia baru bergabung dengan perusahaan belum lama ini, dia sudah bisa memberikan kontribusi. Selain itu, ada satu hal lagi. Kamu tadi tidak ada di sini, Nona Luna Reed mengutus sekretaris kecilnya untuk memberitahumu, kata Sophia Caldwell dengan ekspresi serius. Apa? Tanya Alexander Blackwood. Nebula Innovations dan grup Seraphim Technologies bersama-sama mengadakan perjamuan, mengundang orang-orang kuat dari seluruh dunia. Sepertinya mereka akan memamerkan kekuatan mereka dan menekan Solstice Holdings, kata Sophia Caldwell.
Setelah mendengar ini, wajah Alexander Blackwood muram, lalu berkata dengan santai, "Tidak apa-apa, kita akan pergi lihat taktik seperti apa yang mereka rencanakan." Bab 189 membuat masalah. Situasi Solstice Holdings saat ini tidak bisa dikatakan baik atau buruk. Serigala lapar sedang menunggu, tapi serigala lapar ini diintimidasi oleh presidir misterius yang direkayasa oleh Lunarid, jadi mereka tidak segera bertindak. Tapi setelah Hannah Merrick pulang dari ibu kota dengan dana puluhan triliun, akhirnya mereka mulai gelisah dan tidak bisa menahan diri. Tiger Reynolds dan Olivia Thatcher punya banyak dana, tapi demi keamanan, mereka juga berencana menarik semua pengusaha dan orang kaya di provinsi Ashenport untuk berpartisipasi. Ini untuk menciptakan pemandangan di mana ditekan oleh gunung besar sehingga tidak bisa diganggu-gugat. Saat itu, bahkan sebelum mereka bergerak, interior Solstice Holdings mungkin sudah kacau balau. Sekarang aku ragu apakah Valov ini ada hubungannya dengan orang yang ingin berurusan dengan Solstice Holdings. Begitu Lunarid mati, Solstice Holdings pasti akan runtuh. Sebuah pemikiran terlintas di benak Alexander Blackwood. Tiger Reynolds sempat berpikir untuk langsung membunuh Lunarid secara diam-diam. Alexander Blackwood berkata kepada Sophia Caldwell, "Kalau kamu memiliki teman yang ingin berpartisipasi, coba bujuk mereka. Kalau kamu tidak dapat membujuk mereka, biarkan mereka mencari mati saja." Dia justru menunggu orang-orang ini melakukan sesuatu pada Solstice Holdings, mereka akan tahu betapa hebatnya dia nanti. Tak lama setelah keduanya mengobrol, Alexander Blackwood menerima telepon dari Glika Wright. Alexander Blackwood, sesuatu terjadi. Glika Wright yang berkata dengan cemas begitu dia membuka mulutnya. "Ada apa?" "Jangan khawatir, bicara pelan-pelan." Alexander Blackwood tercengang sejenak, lalu berkata. Baru saja Glika Wright meninggalkan perusahaan bersama Abigail Lawson, dia mengatakan bahwa sesuatu sudah terjadi, itu mungkin tentang Abigail Lawson. Glika Wright berkata dengan cemas, "Abigail Lawson dan aku datang ke tanah dekat tanah pembunuh. Orang-orang dari Lawson Enterprises dan Abigail Lawson pergi untuk membujuk penduduk itu agar pindah. Kemudian, mereka mulai bertengkar, kemudian warga mulai memukuli orang. Aku lolos secara kebetulan, tapi Abigail Lawson dan yang lainnya terjebak di halaman. Sekarang orang-orang ini memagari halaman dan menggedor pintu sepanjang waktu. Aku melihat mereka sangat emosional. Kalau mereka dibiarkan masuk, konsekuensinya akan menjadi bencana." Alexander Blackwood tidak bisa menahan cemberut. Sophia Caldwell baru memberitahunya tentang hal itu barusan, dia tidak menyangka sesuatu terjadi dalam sekejap mata dan itu adalah masalah besar. "Kamu sudah lapor polisi?" tanya Alexander Blackwood. "Polisi sudah datang, tapi percuma. Jalan-jalan digali oleh warga ini. Mobil polisi tidak bisa masuk dan orang-orang diblokir langsung ketika mereka datang." Glika Wright berkata, "Kamu harus memikirkan cara, atau kamu panggil orang langsung dari Departemen Keamanan Solstice Holdings." Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku akan segera datang, tunggu aku." Setelah mengatakan ini, dia berkata kepada Sophia Caldwell, "Kamu jaga di perusahaan, sesuatu terjadi pada tanah itu, Abigail Lawson dalam bahaya, aku harus pergi lihat." Tapi Sophia Caldwell berkata, "Aku akan pergi denganmu, aku tidak tenang kalau kamu pergi sendirian." Alexander Blackwood juga tidak menolak, dia mengajak Sophia Caldwell keluar dari perusahaan, masuk ke dalam mobil dan langsung pergi ke tanah pembunuh. Begitu mobil tiba, dia melihat Glika Wright dan beberapa detektif di perempatan. Glika Wright sedang berbicara dengan gugup dengan para detektif, tapi para detektif juga menunjukkan ketidakberdayaan di wajah mereka. Penduduk di sini terlalu tangguh dan beberapa agen mereka dipukuli dengan tongkat ketika ingin masuk. Mereka tidak berani menembak, karena tidak ada korban luka atau korban jiwa. "Apa yang terjadi?" Alexander Blackwood melangkah maju dan bertanya. "Ikut aku." Glika Wright tersenyum tak berdaya dan mengajak Alexander Blackwood masuk ke dalam, lalu mencapai titik tertinggi. Mereka bisa mendengar suara di dalam, semua orang berteriak,
bahasa kasar tak tertahankan dan suara gelunari dan pintu terus terdengar. Lawson Enterprises itu perusahaan penipuan, cepat bayar uang hasil jerih payah kami. Sialan Lawson Enterprises, segera bayar uangnya, kalau tidak, aku akan memukul mati kalian di sini hari ini. Menipu kami untuk menandatangani kontrak pembongkaran, tapi hanya memberikan uang yang sangat kecil, betapa tidak tahu malunya kalian. Alexander Blackwood bertanya, kenapa mereka tiba-tiba memulai keributan? Sophia Caldwell berkata, kontrak pembongkaran dinegosiasikan dari awal dan kompensasi diberikan sesuai dengan harga pasar, itu sudah sangat murah hati. Mereka juga menyetujui pembongkaran di awal, tapi mereka berpaling karena alasan tertentu dan ingin untuk menaikkan harga. Harga yang diminta sama persis dengan harga pembongkaran di Millennium. Wajah Alexander Blackwood muram. Millennium itu dekat dengan pusat kota. Tanah pembunuh hanya fokus pembangunan di provinsi. Bisakah harganya sama dengan tanah yang ada di sana? Orang-orang ini hanya membuat masalah tanpa alasan. Itu seperti yang dikatakan Sophia Caldwell. Abigail Lawson baru saja pergi untuk berkomunikasi dengan mereka, tapi mereka langsung melakukan kekerasan, kata Gelika Wright dengan rasa takut yang masih tersisa. Dia juga berlari cukup cepat tadi, kalau tidak, dia mungkin akan dikepung di halaman juga. Setelah mendengar ini, Alexander Blackwood mengangguk dan berkata, apakah ada cara untuk masuk? Ya, kalian ikut aku, kata Gelika Wright. Gelika Wright memimpin dengan hati-hati di depan, perhatian warga yang menjaga jalan tertarik oleh para polisi, jadi mereka tidak menyadari bahwa mereka masuk. Alexander Blackwood masuk dan melihat lebih dekat, rumah itu sudah dikelilingi puluhan orang. Selain itu, dia juga melihat ada wartawan yang bersembunyi di sekitar. Kalau ada kekerasan, para jurnalis ini pasti merekamnya dan menulis artikel melawan Taena Capital dan Lawson Enterprises, membuat mereka sangat pasif. Mungkin tidak bisa menggunakan kekerasan. Ada beberapa reporter di sini. Kalau difoto oleh mereka, maka kami akan sangat pasif, Alexander Blackwood mengerutkan kening. Lalu apa yang harus dilakukan? Gelika Wright dan Sophia Caldwell cemas, kalau gerbang dibobol, bisa-bisa Abigail Lawson dilukai oleh orang-orang tersebut. Alexander Blackwood merenung sejenak dan melihat gedung 5 lantai yang berdiri sendiri, yang hampir setengahnya kosong. Gelika Wright berkata, mungkinkah kita harus menyetujui tuntutan mereka yang tidak masuk akal? Bahkan kalau kita berpura-pura mengalah untuk saat ini, tapi nanti, reputasi kita akan jatuh ke dalam ketidakpercayaan dan keadaan akan menjadi lebih sulit pada saat itu. Sophia Caldwell berkata, sama sekali tidak boleh kompromi, bahkan untuk sementara. Kalau kita membuat kelonggaran, maka orang di tempat lain akan membuat masalah dan masalah itu akan jadi besar. Selain itu, tidak baik kalau pengaruhnya terlalu besar. Para pemimpin provinsi akan merasa bahwa kita tidak efektif. Saat itu, kalau mereka memberikan kebijakan yang seharusnya diberikan kepada kita untuk orang lain, atau bahkan bisa saja berubah pikiran. Kepala Sophia Caldwell juga berlumuran keringat dingin, ini adalah saat kritis, dia tidak tahu siapa yang begitu kejam, bisa memikirkan trik seperti itu. Apalagi, Abigail Lawson terlalu tidak sabar untuk segera berhubungan dengan warga tersebut. Setelah berdiskusi dengan Sophia Caldwell, Alexander Blackwood dan Sophia Caldwell memutuskan untuk menghadapinya dengan dingin, tapi Abigail Lawson galau. Apakah kalian bawa kartu bank? Alexander Blackwood meraba sakunya, menemukan bahwa dompetnya tidak dibawa keluar dan bertanya. Sophia Caldwell menggelengkan kepalanya dan berkata, aku meninggalkan tasku di perusahaan dan tidak mengeluarkannya, apa yang ingin kamu lakukan? Gelika Wright berkata, aku punya kartu bank, apa yang ingin kamu lakukan? Bab 190 Dasar Berandalan. Apa lagi yang bisa dilakukan dengan kartu bank? Tentu saja untuk menarik uang. Alexander Blackwood memandang Gelika Wright dengan wajah penuh keterkejutan dan berkata dengan heran, dengan IQ-mu, seharusnya tidak memenuhi syarat untuk belajar di luar negeri, kan? Gelika Wright hampir muntah darah ketika mendengar kata-kata ini,
pandangannya menjadi gelap, kakinya lemas dan dia hampir jatuh ke tanah. Sofia Caldwell menutup mulutnya dan tertawa dari samping. Alexander Blackwood terkadang seperti ini, terkadang beberapa pertanyaan retoris dia dengan EQ rendah bisa membuat orang mati keki. Berapa banyak uang yang kamu miliki di kartumu? Alexander Blackwood menatap Gelika Wright dan bertanya. Ada miliaran, kata Gelika Wright dengan wajah muram. Sambil belajar ilmu di negara Serendia, dia juga membuat siaran langsung game untuk penonton domestik. Karena kecantikannya, banyak bos memberinya hadiah. Biarpun tidak bisa dikatakan sangat terkenal, masih mudah untuk menghasilkan lebih dari 200 juta sebulan. Alexander Blackwood berkata, berikan aku kartu bank kamu, aku akan mengambil 400–600 juta untuk digunakan terlebih dahulu. Sudut mulut Gelika Wright berkedut dan dia berkata dengan marah, apa gunanya uang kecil ini? Ada lusinan orang di sini. Alexander Blackwood berkata, kuncinya tergantung bagaimana kamu menggunakannya. Gelika Wright menyerahkan kartu bank kepada Alexander Blackwood dengan marah dan berkata, kata sandinya adalah hari ulang tahunku. Sialan, apa aku tahu ulang tahunmu kapan? Kamu bukan istriku. Kata Alexander Blackwood keheranan, katakan saja angkanya, Kak. Sudut mulut Gelika Wright berkedut, dia sangat marah sehingga dia ingin melepas sepatu hak tingginya dan memukul kepala orang itu dengan tumitnya. Sofia Caldwell tersenyum dan berkata, aku tahu, aku akan memberitahumu. Alexander Blackwood menghela nafas tak berdaya dan berkata kepada Gelika Wright, tolong lebih pintar di masa depan, aku tidak ingin manajemen senior perusahaan mengatakan bahwa aku tidak memiliki visi dan kamu menjadi sekretaris komisaris karena koneksi. Mengerti? Dada Gelika Wright naik turun dengan keras dan setiap tarikan napasnya membuat orang khawatir kancing kemejanya akan terbuka. Alexander Blackwood menggelengkan kepalanya dan pergi. Gelika Wright menoleh ke arah Sofia Caldwell dan berkata, kamu tidak mati keki sama orang ini. Dulu aku marah-marah sama dia, tapi lama-lama jadi biasa. Kata Sofia Caldwell sambil tersenyum sambil menarik Gelika Wright sembunyi ke samping, agar tidak ketahuan warga. Aku benar-benar tidak tahu orang apa ini. Aku ingin melihat bagaimana caranya dia menggunakan 400–600 juta untuk menyelamatkan Abigail Lawson. Kata Gelika Wright dengan gigi terkatup. Kalau dia berani membuang-buang uangku, aku tidak akan mengampuni dia. Bajingan. Sofia Caldwell tidak bisa menahan tawa dan berkata, jangan khawatir, kalau dia bilang ada jalan, maka pasti ada jalan. Gelika Wright memutar matanya ke arah Sofia Caldwell. Bagaimanapun dia juga bos kita, kamu harus lebih berhati-hati ketika berbicara di masa depan, kata Sofia Caldwell. Dia bukan presidir misterius, apa aku perlu takut padanya? Kata Gelika Wright dengan sinis. Ketika dia mengatakan ini, dia ingat bahwa dadanya disentuh oleh Alexander Blackwood hari ini dan dia menjadi semakin marah. Seumur hidupnya, selain dia dan beberapa sahabat dekatnya, tidak ada pria yang pernah menyentuhnya. Sofia Caldwell menggelengkan kepalanya dengan setengah tersenyum, tapi tidak memberi tahu. Mungkin, ketika Solstice Holdings secara resmi memulai perang dengan Olivia Thatcher, Tiger Reynolds dan yang lainnya, mereka akan dikejutkan oleh Alexander Blackwood. Alexander Blackwood pergi ke bank untuk menarik 600 juta. Kalau ada saldo besar di kartu itu milik pelanggan VIP. Manajer bank secara pribadi melayani pelanggan itu dan dengan cepat menarik uang itu. Setelah kembali dengan membawa 2 gepok besar uang, Alexander Blackwood memanggil Sofia Caldwell dan Gelika Wright untuk mengikutinya ke rumah 5 lantai yang berdiri sendiri. Trik apa yang kamu gunakan? Tanya Gelika Wright dengan kening berkerut, penuh keheranan. Aku akan menghabiskan uang, kata Alexander Blackwood sambil tersenyum. Sofia Caldwell juga tidak tahu apa yang dipikirkan Alexander Blackwood, jadi dia hanya bisa menahan rasa ingin tahunya dan pergi ke atap. Ayo cepat! Desak Alexander Blackwood dari belakang. Saat dia datang, pintu rumah sudah berlubang karena didobrak dan kerumunan masih heboh. Abigail Lawson mungkin akan mengalami bencana nantinya.
Sophia Caldwell berjalan di depan, jadi dia tidak punya pilihan selain berlari, untungnya dia memakai sepatu datar hari ini. Gelika Wright mengenakan sepatu hak tinggi dan setelah beberapa langkah berlari, dia tidak bisa berdiri dengan mantap dan dengan teriakan kaget, dia jatuh ke belakang. Melihat hal tersebut, Alexander Blackwood hanya bisa mengulurkan tangan dan mendorong, sialan, dia langsung mendorong ke pantatnya. Dorongan ini juga membuat Gelika Wright mendapatkan kembali keseimbangannya, berpegangan pada sandaran tangan untuk berdiri kokoh. Bajingan, bagian mana yang kamu sentuh? Gelika Wright sangat tidak senang dilecehkan oleh Alexander Blackwood hari ini, dia segera menoleh dan memarahinya dengan keras. Sophia Caldwell menoleh dan melihat tangan Alexander Blackwood dengan malu-malu meninggalkan pantat Gelika Wright, dia hanya bisa melotot. Alexander Blackwood mencibir, "Kalau aku tidak membantu kamu sekarang, kamu akan jatuh sekarang." Gelika Wright berkata dengan marah, "Tidak bisakah kamu pegang tempat lain?" Alexander Blackwood berkata, "Situasinya mendesak, siapa yang sempat peduli? Lain kali aku akan berpura-pura tidak melihatnya dan aku akan membiarkanmu jatuh sampai mati dan menjadi cacat." Gelika Wright menggertakkan giginya dengan keras dan berkata, "Jangan pikir aku tidak tahu kamu sengaja melakukannya." Alexander Blackwood mengangkat bahu dan berkata, "Terserah kamu. Saat kamu mengambil asbak tadi pagi, beraninya kamu bilang tidak?" Lanjut Gelika Wright dengan nada marah. "Oke, kalian berhenti berdebat, orang-orang itu hampir berhasil mendobrak pintu," kata Sophia Caldwell dengan tidak sabar, menghentikan pertengkaran di antara keduanya. Alexander Blackwood merasa sedikit kesal karena ternyata Gelika Wright, sekretaris komisaris, tidak menganggapnya serius sebagai bos besar dan terlihat garang. Tapi, perubahan sikapnya memang karena dia tidak sengaja menyentuh dadanya. Karena itu, dia tidak bisa melampiaskan amarahnya, jadi dia hanya bisa menahannya. Bukan gaya Alexander Blackwood untuk bersikap munafik. Gelika Wright mendengus, memandang Alexander Blackwood dengan dingin, mengikuti langkah kaki Sophia Caldwell dengan sepatu hak tingginya dan melindungi pinggulnya dengan tangannya saat berjalan. Alexander Blackwood tidak tahu harus tertawa atau menangis ketika melihat adegan ini, tapi untungnya Gelika Wright tidak mengenakan gaun hari ini, kalau tidak, dia mungkin akan dituntut sebagai pengintip. Segera, mereka bertiga sampai di puncak gedung. Berdiri di atap gedung, mereka dapat melihat pemandangan di bawah. Tidak ada seorang pun di sini, jadi bagaimana kamu menghabiskan 600 juta? Gelika Wright menyilangkan tangannya dan berkata sambil mencibir. "Tuan Alexander Blackwood, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Cepat katakan." Sophia Caldwell melirik ke bawah tembok dan bertanya dengan cemas. Alexander Blackwood melemparkan 2 kantong uang langsung ke kaki tembok, lalu merobek pita kertas, meraih segenggam dan berkata, "Bagaimana cara membelanjakannya? Aku punya banyak uang, cukup melemparnya begitu saja, kan?" Gelika Wright terkejut sesaat dan melihat Alexander Blackwood mengambil banyak uang, diperkirakan 4-6 juta dan melemparkan semuanya dari atap dengan keras. "Buset." Gelika Wright tidak bisa menahan berkata kasar, "Ini adalah uang yang ditarik dari kartu banknya," dia merasa tertekan. Alexander Blackwood tersenyum dan berkata, "Kalian datang bantu, kalian bisa melempar ratusan ribu atau jutaan sekaligus, jangan melempar terlalu sedikit, jangan terlalu banyak, mengerti?" Sophia Caldwell tertegun dan berkata, "Hanya itu." Gelika Wright pun meraung marah, "Hei, kamu ternyata menghamburkan uang hasil jerih payahku, aku tidak akan mengampunimu. Begitu banyak omong kosong, ayo subscribe channel dengerin baca novel." Alexander Blackwood dengan tidak sabar mensubscribe dan share channel dengerin baca novel, setelah itu membuang segenggam uang lagi, yang membuat Gelika Wright menjadi marah.